Bisnis maskapai porak-poranda imbas terinfeksi virus corona. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pembatasan jumlah penumpang pesawat, hingga larangan bepergian ke luar negeri di sebagian besar negara di dunia, membuat jumlah penerbangan menukik tajam. Mei 2020, penerbangan internasional di Indonesia turun 55% secara bulanan. Sementara secara tahunan, jumlah penumpang maskapai penerbangan internasional turun nyaris 100%. Kisah tragis juga dialami jumlah penumpang rute domestik. Penerbangan dalam negeri hanya mengangkut 840.000 penumpang pada Mei 2020, anjlok 89% secara bulanan atau turun 98,34% dari periode yang sama tahun lalu. Langkah sejumlah perusahaan burung besik sudah kian berat menyulitkan kemampuan terbang di angkasa. Hingga akhirnya petaka efisiensi pekerja jadi solusi. Pemangkasan karyawan ini diperkirakan hanya jadi pertolongan awal dan bukan jadi obat bagi kondisi maskapai karena hanya mampu menyelamatkan 10 hingga 20% kas perusahaan. Ya, tapi memang ini bisa menyelamatkan atau saving kita ke depan itu bisa di range antara 10 sampai 20% gitu kan dari totalnya. Karena ini masih ada beberapa tahapan yang sedang kita coba lakukan juga secara terus-menerus, dan saving dari segi cash ini tentu saja menjadi sangat kritikal hari ini. Tapi yang memang yang terbesar dari biaya buat maskapai khususnya seperti Garuda dan mungkin juga maskapai yang lain adalah salah satunya adalah biaya sewa pesawat. Ini yang kita lagi menegosiasikan dengan semua lessor atau semua penyewa pesawat kita. Kini ribuan pekerja industri aviasi di tanah air terpaksa terhempas dari bisnis layanan perjalanan udara. Ini terjadi baik di Sriwijaya Air, Garuda, Lion Air, hingga Susi Air. Prahara pemangkasan pekerja ini juga menghantam maskapai di belahan dunia lain yang sama-sama terjepit kondisi krisis COVID-19. Meski begitu, pemangkasan karyawan besar-besaran di industri penerbangan diproyeksi belum benar-benar terjadi. Selagi COVID-19 masih menghantui, roda efisiensi pekerja di sektor aviasi akan terus bergulir. Juga harus menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam penanganan penurunan penyebaran COVID. Sehingga masyarakat yang selama ini juga membuka mata kepada informasi bagaimana memantau pertumbuhan penghentian penyebaran COVID ini merupakan satu informasi penting agar masyarakat merasa yakin menggunakan transportasi udara ini. Worst-nya ya sampai mereka tutup, dan mungkin mayoritas dari mereka tutup. Ini yang dikhawatirkan oleh industri dari awal. Sebelum ada PSBB, hanya waktu dari awal-awal wabah ini masuk ke Indonesia, permintaan untuk domestik saja sudah turun 30%. Kapasitas pun sudah turun dengan nilai yang mirip. Sekarang kita sekarang dalam kondisi hanya menerbangkan 10-20% dari kondisi normal, dan itu pun nggak penuh pesawatnya. Jadi demand-nya juga jauh di bawahnya. Karena industri mana yang bisa survive dengan tingkat permintaan seperti itu? Analis industri penerbangan meramalkan pemulihan industri aviasi hanya akan mungkin terjadi pada akhir 2022. Ini berarti industri harus bertahan selama 2,5 tahun ke depan dengan badan yang rapuh. Hingga saat itu datang, akankah burung-burung besi yang terluka ini masih kuat terbang di udara? Tim Liputan CNBC Indonesia.